Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas profil singkat Imam Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Sabit. Kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan hidup Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ialah sosok ulama besar di masanya. Hingga sekarang nama beliau tetap abadi lantaran pendapat-pendapatnya, terlebih tentang fikih. Beliau dikenal sebagai mujtahid mutlak. Beliau juga dikenal di kalangan ulama sebagai imam kaum rasionalis karena lebih banyak menggunakan ijtihad berdasarkan rasio dalam menentukan suatu hukum. Kenyataan ini adalah karena faktor ekstern dan faktor intern yang dialaminya dan dijalaninya. Beliau adalah imam al-azham dan imam kaum rasionalis dengan ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedepankan rasio dalam ijtihad untuk mengisbat hukum dari nas, hadis, dan kaul sahabah, dan dikenal sangat berhati-hati dan menyeleksi dengan ketat dalam menerima hadis yang belum terkenal walaupun hadis tersebut masuk dalam kategori sahih. Ini karena letak geografi antara Hijaz, tempat turunnya wahyu, dan tumbuhnya hadis serta tinggalnya para muhaddisin sangat jauh dari Kufah, kota kelahiran Imam Abu Hanifah. Beliau juga dikenal sebagai murid yang sangat ta'zim terhadap gurunya, hingga tak heran sang guru begitu mencintai Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Muhammad bin Sulaiman adalah salah satu guru dari Imam Abu Hanifah. Beliau sangat mengagumi dan menyayangi muridnya yang bernama Nu'man, yang tak lain adalah Abu Hanifah, sampai-sampai mengalahkan rasa sayang pada cucunya. Dalam suatu kisah diceritakan, pada suatu kesempatan ketika Hamad baru saja datang dari Kufah setelah bermukim dalam waktu yang cukup lama, anaknya bertanya, "Setelah pergi yang cukup lama, kepada siapakah engkau sangat merindukan?" tanyanya. Sedangkan orang yang bertanya mempunyai seorang anak yang tak lain cucu dari Imam Muhammad. Kata hati berharap agar orang yang paling dekat dan disayangi seorang kakek adalah cucunya. Namun harapan itu pupus ketika terujar kata-kata dari sang ayah, yaitu Imam Muhammad. Beliau menjawab, "Aku sangat merindukan Abu Hanifah. Seandainya aku mampu tidak mengedipkan pandanganku darinya, niscaya aku akan melakukannya." Beliau juga dikenal sebagai murid yang sangat mengagungkan Al-Quran. Salah satu bukti yang mencerminkan betapa tingginya ilmu yang dimiliki Imam Abu Hanifah antara lain beliau sangat mengagungkan, memuliakan, dan menghormati segala hal yang bersifat keilmuan, terlebih yang berhubungan dengan Al-Quran. Dikisahkan ketika anak dari Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran, beliau mengadakan perayaan besar-besaran. 500 atau 1000 dirham beliau berikan pada guru ngaji anaknya. Namun pemberian itu dinilai terlalu banyak oleh Pak Guru. Karenanya dia merasa hanya mengajarkan Al-Fatihah. Lantas Imam Abu Hanifah berkata, "Janganlah kamu meremehkan apa yang telah kamu ajarkan pada putraku. Seandainya aku punya lebih dari itu, niscaya aku akan berikan semuanya kepadamu." Yang demikian itu semata-mata untuk mengagungkan Al-Quran. Selain itu, beliau sangat tidak suka dalam berdebat masalah akidah. Teliti dan kritis dalam ilmu fikih itu harus, akan tetapi prinsip semacam ini akan berbalik 99 derajat jika menengok pada ilmu kalam atau akidah. Kritis dalam ilmu akidah itu tercela karena bisa mendekatkan pada kekufuran. Apalagi dewasa ini banyak perdebatan melalui diskusi langsung atau tidak langsung. Pada akhirnya dia menjatuhkan lawan debatnya dalam kekufuran. Oleh karena itu, jauh sebelum kita, ulama yang tersohor di penjuru dunia yakni Imam Abu Hanifah melarang anaknya Hamad melakukan perdebatan tentang ilmu kalam, yaitu ilmu akidah. Namun Hamad tidak lantas langsung menerimanya. Dia berkata, "Saya melihat Buya melakukan perdebatan itu, sedangkan Buya melarangku melakukannya." Jawab Imam Abu Hanifah,
Saya benar melakukan perdebatan, namun seakan-akan di atas kepalaku hingga seekor burung, karena aku takut teman debatku terjatuh dalam lubang kesalahan. Sedangkan kalian berdebat dengan tujuan menjatuhkan lawan debatmu pada kesalahan. Dan barang siapa yang bertujuan menjatuhkan lawan debatnya, maka sesungguhnya dia bermaksud mengkufurkannya. Dan barang siapa yang bermaksud mengkufurkannya, maka sesungguhnya dia telah kufur sebelum lawan debatnya kufur. Abu Hanifah terkenal sebagai seseorang ulama yang pandai atau yang suka dalam berdebat, terlebih tentang masalah fikih. Di suatu ketika diceritakan oleh pakar ilmu, beliau pernah berdebat dengan pembesar Khawarij. Diceritakan dalam suatu kesempatan ketika Imam Abu Hanifah sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba datanglah sekelompok dari pembesar kaum Khawarij. Mereka menghunuskan pedangnya lantas berkata, "Wahai Abu Hanifah, kami bertanya padamu tentang dua hal. Jika kamu menjawabnya, maka kamu selamat. Namun apabila tidak, maka kami akan membunuhmu." Imam Abu Hanifah lantas berkata, "Masukkan pedang kalian ke dalam sarungnya, karena melihatnya bisa mengganggu aku berpikir." Kaum Khawarij itu berkata, "Bagaimana kami mau memasukkan, padahal kami sedang mengancammu?" Lantas Abu Hanifah berkata, "Silahkan bertanya." Di depan pintu ada dua jenazah, satu seorang laki-laki yang minum arak dan mati dalam keadaan mabuk. Yang kedua, seorang perempuan yang hamil dari perbuatan zina. Dia mati pada saat melahirkan sebelum bertaubat. Pertanyaannya, apakah keduanya mukmin atau kafir? Sebelum beliau menjawab, terlebih dahulu beliau meneliti latar belakang kaum yang datang mengajukan pertanyaan. Ternyata mereka golongan yang bermadhab mengkufurkan seseorang sebab melakukan satu dosa besar saja. Maka apabila beliau mengatakan keduanya adalah orang mukmin, niscaya mereka akan membunuhnya. Oleh karena itu beliau melakukan strategi agar merekalah yang menjawab sebagai ganti dari jawabannya. Imam Abu Hanifah berkata, "Dari golongan mana dua orang itu? Apa dari Yahudi?" Khawarij berkata, "Bukan." Abu Hanifah berkata, "Apakah dari golongan Nasrani?" Khawarij berkata, "Bukan." Lantas Abu Hanifah juga berkata, "Apakah di antara penyembah berhala?" "Bukan juga." "Terus keduanya dari golongan mana?" Lantas Khawarij itu menjawab, "Dari golongan orang-orang muslim." Abu Hanifah berkata, "Sungguh kamu telah menjawabnya." Khawarij berkata, "Kok bisa?" Abu Hanifah, "Kamu telah mengakui keduanya adalah orang Islam. Lantas bagaimana orang yang jelas berstatus Islam kalian anggap sebagai orang kafir? Apakah keduanya masuk surga atau neraka?" tanya kaum Khawarij lagi. Saya menjawabnya dengan menyetir ayat yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai hak seseorang yang berbuat dosa, yakni Allah berfirman yang artinya, "Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Dan aku pun menyetir ayat yang pernah disampaikan Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman yang artinya, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Oleh sebab itu mereka semua bertaubat dan meminta maaf pada beliau Imam Abu Hanifah. Itulah salah satu kisah perjalanan hidup Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang murid yang sangat cinta terhadap gurunya, hingga tak heran sang guru juga mencintai beliau. Beliau juga orang yang terkenal dengan imam kaum rasionalis karena beliau mengedepankan akal. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Imam Abu Hanifah. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.